Teori. Teori adalah sebuah sistem konsep atau ide yang saling berhubungan yang digunakan untuk menjelaskan atau memahami suatu fenomena atau peristiwa secara sistematif. Peristiwa di sini bermacam ragam, salah satunya adalah berkomunikasi. Maka dari itu saya akan merangkum dan menjelaskan secara singkat teori-teori yang menurut saya menarik. Yang pertama ada teori komunikasi Lasswell oleh Harold Lasswell. Teori komunikasi Lasswell dicetuskan oleh Harold Lasswell pada tahun 1948. Beliau menyatakan dalam teorinya bahwa beliau memiliki model komunikasi yang sederhana, yaitu who says what, in which channel, to whom, for what effect. Lalu ada teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori komunikasi massa yang fokus pada efek yang diberikan oleh media massa pada khalayak. Tokoh utama dalam teori ini adalah Maxwell Malcolms dan Donald L. Shaw, yang melakukan penelitian selama 4 tahun dari 1968 sampai 1972. Teori agenda setting adalah teori dalam kajian komunikasi massa yang menyatakan bahwa lembaga media dapat menentukan isu apa yang ingin mereka angkat dan sebar luaskan kepada khalayak ramai, sesuai kepentingan dan agenda mereka. Lalu ada teori jarum suntik atau hypodermic needle, merupakan teori komunikasi massa yang sangat populer. Gagasan bahwa media massa memiliki efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera. Teori ini lagi-lagi diperkenalkan oleh Harold Lasswell sekitar tahun 1920 dan 1930-an. Penelitian awal mengenai fenomena ini dilakukan oleh Lasswell yang percaya bahwa media massa pada periode tersebut memiliki dampak dominan pada pikiran masyarakat, mirip dengan jarum yang dapat menembus pemikiran individu dan mengubah perilaku mereka. Selanjutnya ada teori kultivasi, secara khusus mengulas peran televisi sebagai media utama bagi masyarakat sekitar. George Gardner memperkenalkannya melalui studi Cultural Indicators sekitar tahun 1960-an dengan hipotesis bahwa pemirsa dalam kategori kelas berat yang memiliki tingkat waktu menonton tinggi cenderung mempertahankan konsepsi dan keyakinan mereka sejalan seperti apa yang mereka tonton di layar televisi. Jadi apabila televisi menampilkan banyak insiden kekerasan, khalayak cenderung akan membentuk persepsi bahwa lingkungannya ini sudah tidak aman lagi karena dipenuhi banyak tindak kekerasan tadi. Ini merupakan contoh efek komunikasi massa dari teori kultivasi. Lalu ada symbolic interactionism atau teori interaksi simbolik, adalah teori komunikasi interpersonal yang dikemukakan oleh George Herbert Mead pada tahun 1934 melalui bukunya yang berjudul Mind, Self, and Society. Teori interaksi simbolik berusaha untuk menggambarkan bagaimana manusia menggunakan bahasa untuk membentuk makna, bagaimana manusia menciptakan serta menampilkan dirinya sendiri, dan bagaimana manusia menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan masyarakat dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Kemudian ada teori pertukaran sosial atau social exchange theory, adalah teori komunikasi interpersonal yang mengasumsikan bahwa seluruh bentuk hubungan antar pribadi memiliki nilai ekonomis tersendiri. Teori ini digagas oleh John Thibault dan Harold Kelly. Teori ini didasarkan pada pertukaran reward dan cost untuk menghitung nilai-nilai keluaran yang berasal dari berbagai situasi yang berbeda bagi individu. Orang akan berupaya untuk mengurangi akibat yang harus dibayar, serta memaksimalkan rewards dan kemudian menjadikannya dasar dalam membangun sebuah hubungan dengan orang lain. Jadi pada intinya, masing-masing individu akan saling mencari keuntungan dan manfaat saat berhubungan dengan individu lainnya. Jika suatu hubungan dirasa lebih banyak menimbulkan kerugian dibanding keuntungannya, maka individu tersebut cenderung akan meninggalkannya. Lalu ada social penetration theory atau teori penetrasi sosial. Social penetration theory atau teori penetrasi sosial adalah sebuah teori komunikasi interpersonal yang digagas oleh Irving Allman dan Delmas Taylor. Teori ini membuat prediksi tentang pengembangan hubungan yang didasari pada berbagai tingkatan pengungkapan atau penyingkapan diri. Teori penetrasi sosial menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan yang dibangun, komunikasi bergerak dari tingkatan hubungan yang tidak memiliki kedekatan ke tingkatan hubungan yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi atau lebih dekat. Semakin banyak waktu yang kita habiskan dengan orang lain, maka kita akan semakin terbuka kepada orang lain. Begitu simpelnya. Kemudian ada uncertainty reduction theory atau teori reduksi ketidakpastian. Uncertainty reduction theory dirumuskan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese. Teori ini mengasumsikan bahwa orang ingin interaksi yang stabil dan dapat diprediksi, yang dapat membantunya mengurangi ketidakpastian tentang orang lain itu tersebut. Teori ini memberikan pandangan bagaimana ketidakpastian dapat memberikan motivasi perilaku komunikasi, khususnya
pencarian jenis-jenis informasi, timbal balik, kedekatan verbal, dan lain-lain. Contoh peristiwa yang didasari teori ini adalah pada saat pertama kali bertemu dengan orang lain, individu cenderung akan bertanya hal-hal mendasar, seperti pekerjaan dan hobi untuk membuatnya lebih nyaman dan memahami lawan bicara tersebut. Kemudian ada teori keseimbangan, yaitu teori komunikasi kelompok yang dikemukakan oleh Heider, yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak seimbang akan menimbulkan ketidakselarasan dan ketegangan sehingga menimbulkan tekanan dalam hubungan. Keadaan seimbang akan muncul bila hubungan antar ketiganya memiliki sifat positif dalam berbagai hal atau jika terdapat dua sifat negatif dan satu positif. Semua kombinasi lain adalah tidak seimbang. Contoh simpelnya adalah misalnya A. A tergabung dalam suatu kelompok kecil. A merasa ia harus bergabung kepada kelompok tersebut dan merupakan bagian dari kelompok tersebut. Sehingga A ini berusaha mencari beberapa informasi dari kelompok tersebut, atau A sendirilah yang memberikan informasi dirinya sendiri kepada kelompok tersebut sehingga terciptanya keseimbangan komunikasi dalam kelompok tersebut. Lalu ada teori cultural imperialism. Teori cultural imperialism yang dikeluarkan oleh Herb Schiller memiliki fokus pada dampak media barat terhadap tingkat global. Menurut teori ini, negara-negara barat mendominasi media secara luas, membentuk pola pikir dan preferensi di seluruh dunia. Schiller berasumsi bahwa media non-barat cenderung meniru budaya yang dihadirkan oleh media barat, mengarah pada suatu bentuk peniruan yang dapat diartikan sebagai penjajahan budaya atau cultural imperialism. Proses peniruan ini sebagaimana diuraikan dalam teori berpotensi merugikan identitas lokal dan menguatkan pengaruh budaya barat secara global. Lalu ada teori ketergantungan atau dependensi teori. Sandra Balrogh dan Melvin DeFleur dalam kerangka teori ini memprediksi adanya ketergantungan informasi yang dialami oleh khalayak. Berdasarkan teori ketergantungan, khalayak memiliki kecenderungan untuk mengandalkan konsumsi informasi dari media tertentu guna mencapai tujuan mereka. Fenomena ini menjadi sumber ketergantungan utama, menciptakan suatu hubungan dan ketergantungan antara khalayak dan media. Kemudian ada teori komunikasi behaviorisme. Jenis teori komunikasi yang satu ini mungkin sangat sering Anda dengar. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan Amerika bernama John B. Watson. Menurutnya teori behaviorisme ini mencakup semua jenis perilaku, termasuk tindakan, balasan, atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksi pula respon dari orang tersebut. Lalu ada teori uses and gratification, teori yang awalnya dicetuskan oleh Sandra Balrogh dan Melvin DeFleur sebagai bagian dari media sistem dependensi teori mereka, yang kemudian dikembangkan lagi oleh Katz, Blumer, dan Gurevich pada 1974. Katz, Blumer, dan Gurevich berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses berkomunikasi. Dalam hal ini, pengguna ini mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada manajemen makna terkoordinasi atau Coordinated Management of Meaning, dapat disingkat sebagai CMM. CMM ini adalah teori komunikasi interpersonal yang menjelaskan bahwa setiap individu menetapkan aturan interpretasi atau bagaimana mereka memahami pesan dan aturan produksi atau bagaimana mereka menghasilkan pesan saat mereka berkomunikasi. Aturan-aturan ini didasarkan pada pengalaman, nilai, dan konteks sosial mereka. Jadi ketika berkomunikasi dengan individu lain, orang-orang akan mengacu pada aturan tersebut untuk mencapai koordinasi makna dengan yang lainnya. Contohnya seperti ada dua orang sedang berbincang-bincang, dua orang tersebut berasal dari budaya yang berbeda. Masing-masing dari mereka pasti membawa nilai, sikap, pengalaman dari budaya mereka masing-masing. Seiring berjalannya dialog itu, mereka berusaha untuk saling memahami dengan menyesuaikan cara berkomunikasi satu sama lain, agar komunikasi efektif dapat terjadi. Yang terakhir ada teori classical conditioning yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition. Kemudian syarat-syarat tersebut akan menimbulkan reaksi atau respon. Lalu untuk membuat seseorang belajar, keberadaan syarat-syarat tersebut dibutuhkan. Di sisi lain, fokus dalam teori ini adalah pembelajaran yang terjadi secara otomatis setelah latihan-latihan yang dilakukan terus-menerus. Saya Rifki Arfi Akmal, pamit undur diri. Terima kasih.